Tapi bagaimana pemerintah hadir, negara hadir? Bagaimana, apalagi kan sebentar lagi berganti pimpinan. Kita berdoa Pak Menteri lanjut. Kalau Pak Menteri tidak lanjut, bagaimana? Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Nah sekarang Pak Menteri masih saja ada saja, mereka tidak merasakan itu. Ini saya katakan ya. Kemudian untuk GTK, Prof Nunu akhir-akhir ini agak susah dihubungi. Tapi saya ingin katakan Prof Nunu, ini ada teriakan-teriakan guru. Satu, ada P3K yang sudah lolos tapi gajinya belum dibayar. Ada yang sudah, ada yang belum, tidak merata. Yang kedua, PPG menyulitkan daerah karena PPG itu memakan waktu 6 bulan. Sekolah kosong, guru kurang, anak-anak terlantar. Bagaimana PPG ini kalau dilakukan 6 bulan? Sekolah kami tidak kurang guru, gurunya harus PPG 6 bulan. Anak-anak kami siapa yang mengajar? Jadi minta teriakan guru-guru, kalau bisa nggak dikembalikan ke portofolio katanya itu Bu. Saya nggak mengerti itu. Ya, kemudian guru-guru swasta juga berteriak kepada kami, Pak Menteri, apakah hanya sekolah negeri saja yang bisa masuk P3K? Apakah kami tidak layak? Apakah kami tidak mengajar anak bangsa? Sama, kami juga capek. Bahkan yang menyedihkan, guru-guru swasta yang sudah 15 tahun, 20 tahun dan sudah hampir pensiun, mereka rindu sekali mau dapat P3K itu Pak. Tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Ya jadi kita minta keadilan di sini Pak Menteri. Dan guru-guru swasta juga mengatakan bahwa beri kesempatanlah kepada mereka karena mereka juga mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kami juga minta bahwa dana-dana sertifikasi guru Pak Menteri suka selain terlambat. Kalau memang itu keterlambatan adanya di pemerintah daerah, tolong ditegur itu pemerintah daerah supaya dana sertifikasi itu jangan dihambat. Kalau memang waktunya 3 bulan, cairkan 3 bulan. Ini sudah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru dibayar sekaligus. Mereka sudah terlanjut apa Pak? Ngutang. Jadi mereka tidak merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Bahagia itu terima sertifikasi karena apa? Habis. Jadi usul mereka Pak Menteri, bisa nggak dana sertifikasi itu dimasukkan sekaligus digabung dengan gaji? Bisa nggak kira-kira Pak Menteri? Itu permintaan dari guru-guru daerah terpencil. Dan satu lagi, ada guru-guru juga yang berteriak bahwa ada guru-guru yang lolos sertifikasi tapi tidak lolos P3. Tapi ada guru-guru yang tidak lolos sertifikasi, lolos P3. Apakah ini adil kata mereka? Apalagi yang lolos itu katanya yang baru. Kami ini yang sudah lama, sudah tua, sudah berpengalaman, sudah banyak mengabdi, kok tidak pernah ya lolos. Ketika diumumkan, nanti judulnya TP tanpa penempatan. Ini kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Dan catatan juga guru-guru matematika dan bahasa Inggris di daerah terpencil berteriak karena mereka tidak pernah ada formasi. Padahal katanya kalau lihat dari ijazah linear dengan SD katanya. Tapi kenapa matematika dan bahasa Inggris kok tidak ada formasinya untuk sekolah negeri loh Pak di daerah 3T? Untuk sementara itu dulu Bapak Ibu dari saya. Dan yang terakhir saya mohon, tadi ada permintaan juga dari beberapa kepala sekolah, mohon perhatian juga untuk guru-guru yang ada di daerah terpencil, pinggiran-pinggiran itu Pak. Dana-dana mereka, dana-dana daerah terpencil itu mereka nggak dapat itu. Itu aja Pak Pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih teman-teman, masih banyak kekurangan kita di sana sini yang perlu tentunya kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Dan ada beberapa hal yang kami soroti. Pertama, kami menyoroti rendahnya capaian sertifikasi guru pelatihan mandiri PPG, khususnya peningkatan GTK honorer menjadi ASN P3K, dan juga kami meminta untuk tuntaskan program 1 juta GTK honorer menjadi ASN P3K melalui seleksi ASN tahun 2023. Kemudian dari Dapil selama 1 bulan kami keliling Pak Menteri. Waktu 3 tahun yang lalu saya ada di Komisi 8 dengan kondisi sekolah yang juga memprihatinkan. Ternyata saya keliling juga di sekolah-sekolah negeri, ternyata juga masih sama. Masih banyak sekali sekolah-sekolah yang kita bilang tidak layak, dan tentu perlu ke depan ya
bagian tadi sarana prasarana yang tadi sudah disampaikan, program-program kita ke depan, ya khususnya kami dari Dapil tentu berharap sekali ada perbaikan-perbaikan khususnya di Dapil untuk di masa-masa yang akan datang. Kemudian ada kasus untuk guru P3K yang mana beliau sudah lulus tapi sampai sekarang juga tidak ditempatkan. Dan akhirnya sekarang karena ada aturan baru, dia harus mengikuti ujian yang terbaru. Saya mohon perhatian nih, saya kurang paham juga tentang ujian apa yang dimaksud. Kemudian mengenai PIP, Pak. PIP ini alhamdulillah untuk Dapil saya Sumatera Barat, karena baru saya yang ada di sana dari Komisi 10 bisa membawa program PIP dan KIP itu ternyata sangat-sangat masyarakat sangat-sangat terbantu. Walaupun ada beberapa sekolah yang Undang-undang ASN ini kan sudah ditetapkan, lalu kemudian kemarin saya diskusi dengan Kemenpan RB, dengan Komisi 2, dan sudah menjelaskan itikat baik dari pemerintah untuk mempercepat proses penerimaan P3K khusus pendidikan dan kesehatan. Ini sudah di-highlight ya, sehingga kuncinya adalah mereka akan berupaya membuat PP. Dan PP-nya akan diselesaikan Desember ini. Nah, saya teringat, Mas Menteri pernah dalam presentasi kita akan membuat RPP yang membuat sebuah 3 solusi. Solusi yang pertama adalah sekolah boleh mengambil langsung melalui yang disebut ruang talenta. Yang kedua adalah kalau tidak salah formasi-formasi khusus seperti di daerah 3T atau juga di daerah-daerah yang tidak diminati itu akan ditetapkan oleh Kemendikbud dengan tambahan tersendiri, kira-kira gitu. Yang satu lagi saya lupa kemarin apa itu ya. Ada 3 pokoknya. Ya. Ini semua menurut hemat kami sudah baik dan bagus. Tetapi dari Kemenpan RB mengatakan mohon RPP-nya dipercepat. Karena mereka di Desember ini harus done. Jadi ini dari Deputi Kemenpannya sendiri yang sudah mengatakan tolong minta Kemendikbud mempercepat prosesnya. Jadi saya bilang oke, baik, nanti saya sampaikan. Jadi formasi-formasi yang tidak diusulkan daerah tetapi ada, itu bisa diambil langsung oleh kepala sekolah. Lalu kemudian pembiayaan langsung ditransfer ke sekolah. Kalau nggak salah begitu deh RPP-nya ya. Dan ada formasi yang tidak diminati, itu bisa ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini angin segar, mudah-mudahan bisa dipercepat proses RPP-nya. Kemudian konteksnya terkait masalah, saya lari dulu ke sini kepada adik-adik kita, anak-anak magang, Merdeka, Kampus Merdeka. Banyak di antara mereka mengeluhkan kampus-kampusnya masih belum menjadikan tugas mereka itu 20 SKS.